Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Bab 1131 sampai bab 1140. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1131. Sekumpulan tanda tanya. Ketika karavan keluar dari kota, Qian Weining maju lagi untuk bernegosiasi dengan para penjaga Fadus, dan dia tidak tahu bagaimana dia telah meyakinkan para penjaga. Jelas bahwa tidak ada orang lain yang diizinkan masuk dan pergi dengan bebas, tetapi karavan masih bisa. Jelas bahwa tidak ada orang lain yang diizinkan masuk dan pergi dengan bebas, tetapi karavan masih bisa pergi jauh ke utara teruskan. Lebih jauh ke utara, itu adalah wilayah keluarga Winston. Sebagai adik dari keluarga Berkeley, Ren Xiaosu menebak bahwa Qian Weining masih dapat terhindar. Ini adalah berita baik bagi Ren Xiaosu, karena rencana nyata karavan untuk perjalanan ini mungkin menjadi payungnya. Saya khawatir Qian Weining tidak berharap bahwa ketika mereka meminjam identitas Mego sebagai pas utara, beberapa orang bersiap untuk meminjam rencana mereka untuk menyembunyikan diri. Ini adalah masalah saling menguntungkan untuk mengambil keuntungan satu sama lain, tetapi rencananya berkembang sampai akhir. Qian Weining dan yang lainnya takut menderita kerugian besar dalam masalah ini. Dalam perjalanan, orang-orang muda di karavan mendapatkan kembali aktivitas mereka ketika mereka pertama kali berangkat. Setelah beristirahat di kota, semua orang mendapatkan kembali energi mereka. Setelah keluar dari Fadus, Ren Xiaosu jelas merasa bahwa Mego sering memiliki keraguan di matanya, dan sepertinya curiga pada dirinya sendiri. Kemudian segera disusul dengan lebih banyak keraguan. Mego berpikir, apakah semua yang terjadi di karpet merah di Katedral Fadus ada hubungannya dengan pengikut dekat di sekitarnya? Tetapi jika itu penting, bagaimana Anda, sebagai pengikut dekat, melakukannya? Sepanjang jalan, Mei Ge terbungkus tumpukan tanda tanya, bingung. Bagi Ren Xiaosu, perubahan terbesar dalam hidup mungkin adalah sikap Chen Cheng dan An An. Ketika dia berjalan perlahan di atas kuda, Chen Cheng dan An An mengganggunya keras. Mengatakan dia ingin melatih kemampuan untuk melawan tekanan dan ingin tahu cara mendapatkan metode pelatihan yang sistematis. Hal ini sangat penting, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk peningkatan efektivitas tempur seluruh organisasi, dan bahkan mempengaruhi gaya bertarung mereka di masa depan. Sebelum insiden Katedral Fadus, sebenarnya ada sangat sedikit pertempuran antara penyihir, atau bahkan pertempuran yang melibatkan penyihir. Dalam keadaan normal, penyihir itu melihat siapa yang tidak enak dilihat, dan kerabat serta pelayan di sekitarnya dapat menghaluskan segalanya. Tapi Chen Cheng berbeda dari An, mereka sendiri penyihir, dan mereka juga menentang penyihir. Aku takut pertempuran di kehidupan ini semua terkait dengan penyihir. Namun, sebelum ini, semua orang mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kekuatan sihir dan melepaskan jumlah sihir, seperti meditasi setiap hari dan berlatih setiap hari. Untuk meningkatkan kekuatan destruktif sihir dengan cara meningkatkan kemahiran. Singkatnya, kedua belah pihak berjalan sambil saling berhadapan. Siapapun yang memiliki tingkat sihir yang tinggi akan menang. Namun, dalam kasus ini, keluarga penyihir memiliki sejumlah besar peta meditasi sihir pribadi, serta visi nyata yang lebih baik, yang membuat para pemburu hadiah tidak beruntung. Signifikansi ikon dari insiden Katedral Fadus adalah bahwa ini adalah cara pertempuran baru. Dalam lingkungan yang ekstrim, Anda masih bisa mengucapkan mantra sesuka hati, tetapi musuh tidak dapat. Ini tidak berbeda dengan penyihir yang menggantung orang biasa. Tidak masalah mata penglihatan sejati apa yang kamu miliki tidak mudah digunakan, dan kamu bahkan tidak bisa membaca mantra, apa gunanya mata penglihatan indahmu. Selain itu, pemburu hadiah sering menghadapi situasi pertempuran yang ekstrim. Beberapa pendahulu dihak hingga mati oleh para ksatria penyihir sebelum mereka bahkan mengucapkan mantra.
Mereka benar-benar perlu meningkatkan daya tahan mereka terhadap tekanan. Jadi setelah Chen Cheng dan An memberitahu Bibi tentang hal itu, Bibi segera menyadari pentingnya masalah ini dan memerintahkan mereka berdua untuk mendapatkan metode sistematis pelatihan anti-stres. Ren Xiaosu berkata dengan malas sekaligus, tidak ada jalan pintas untuk pelatihan anti-stres. Jika Anda hanya ingin mendapatkan apa yang disebut curang, mari kita singkirkan ide ini sesegera mungkin. Chen Cheng dan An sedikit kecewa, jadi, bagaimana Anda berlatih di tempat pertama? Mengapa saya menginjak kaki Anda begitu keras sehingga Anda dapat terus berbicara tanpa gangguan? Ren Xiaosu ingin mengatakan bahwa energimu terlalu rendah, dan itu tidak sakit sama sekali, jadi itu tidak berpengaruh. Anda benar-benar ingin mengambil senapan sniper dan menembak saya bahkan tidak mengatakan apa-apa. Namun, orang bodoh tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, dengan cara ini, mari kita mulai pelatihan yang paling dasar. Mulai sekarang, selain makan, kamu akan mulai melafalkan mantra yang kamu bisikkan. Aku akan menyela kamu kapan saja, dan yang harus kamu lakukan hanyalah menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak terganggu oleh saya. Apakah pelafalan bermanfaat? Chen Cheng bertanya-tanya. Tentu saja itu berhasil, sebenarnya, ini adalah cara yang bodoh, Ren Xiaosu menjelaskan dengan santai, ketika Anda mengucapkan kalimat puluhan ribu kali, itu akan menjadi reaksi naluriah Anda. Anda lihat, Anda tidak perlu berpikir tentang berjalan sekarang. Apakah Anda ingin menggerakkan kaki kiri atau kaki kanan Anda? Bahkan jika Anda memikirkan hal-hal lain, Anda tidak akan berjalan dan jatuh. Ini adalah reaksi naluriah. Oleh karena itu, fondasi kemampuan untuk melawan adalah reaksi naluriah. Ketika Anda dapat melakukan ini 1 poin, mari kita mulai langkah selanjutnya. Chen Cheng dan An tampak sedikit masuk akal. Segera, pelatihan anti-stres dimulai. Pada saat ini, Mei Gezeng sedang mengajar 2 dukun domba. Mereka berdua ingin mati di punggung mereka. Mereka hanya melihat Ren Xiaosu mengobrol dengan Chen Cheng dan An sambil tertawa. Li Gongli berkata kepada Mei Ge, Tuan Mei Ge, bukankah Ren Xiaosu perlu belajar bahasa penyihir? Kamu juga memiliki temperamennya. Mei Ge melirik Li Chenggong dan tidak berbicara. Dia pikir dia masih mengingatkanmu tentang masalah ini. Aku ingin bisa mengendalikannya. Bisakah aku memanggilnya Xiao Mei? Apa yang kamu bercanda? Liu Ting berkata ke samping Meigo, Tuan Meigo, tidak masalah baginya untuk pergi begitu saja. Jika dia tidak belajar bahasa penyihir, bagaimana dia bisa menjadi penyihir di masa depan? Mei Ge menghela nafas, mari kita pergi dengannya. Pada kenyataannya, tidak apa-apa. Jika dia benar-benar tidak membuka matanya, dia tidak membuang waktu sebelumnya. Dia berbeda dari Anda, keluarga Anda memiliki uang dan peluang. Ada lebih dari dia, tetapi dia hanya memiliki 1 peluang, dan tidak ada kemungkinan dia akan menjadi penyihir. Begitu kata-kata ini keluar, baik Li Chenggong dan Liu Ting diam, dan mereka berdua tahu betapa sulitnya untuk membuka mata mereka. Meigo melanjutkan, jadi, karena probabilitasnya sangat rendah, lebih baik tidak membiarkan dia memiliki mimpi penyihir. Lebih baik bagi saya untuk menjadi pengikut seumur hidup, dan saya tidak akan lapar. Ketika saya kembali ke Yorkshire, saya akan menemukan seseorang untuk memberi dia memperkenalkan seorang gadis yang sederhana, dan itu bukan undian dalam hidupnya. Tidak buruk untuk menjadi polos. Li Gongcheng dan Liu Ting kemudian memandang Ren Xiaosu di luar jendela mobil, dan matanya penuh simpati, seperti melihat seorang pasien dengan kanker. Bab 1132, Mengambil Sejarah Penyihir. Ren Xiaosu tidak tahu bahwa dia masih tertawa dan tertawa di samping, dan kedua domba itu sudah menjatuhkan hukuman mati di hatinya. Di mata gembala domba Li Gongcheng dan Liu Ting, impian penyihir akan menjadi pengejaran seumur hidup mereka. Jika Anda tidak bisa menjadi penyihir dalam hidup ini dan Anda tidak bisa melihat dunia yang luar biasa dan indah, apa gunanya hidup? Ren Xiaosu tidak tahu seberapa besar dampak kelima tamparannya terhadap keluarga Berkeley dan bahkan seluruh organisasi sihir. Sama seperti Chen Cheng dan An menyadari betapa pentingnya nyanyian anti-stres, Berkeley, sebuah keluarga yang siap berperang, tentu saja menyadari poin-poin utama. Para dukun terbiasa dengan kesopanan,
sehingga mereka memiliki banyak hal buruk, tetapi mereka tidak bodoh. Sekarang telah ada sihir yang dapat mengganggu mantra penyihir dari jarak jauh. Semua penyihir harus waspada segera. Pada saat ini, di Katedral Vadus, penyihir secara bertahap sadar, dan Ren Xiaosu memiliki awal yang baik, jadi dia sekarang tidak memiliki dampak yang besar kecuali kehilangan 2 gigi. Dan semua gigi adalah gigi bungsu, dan ucapannya tidak akan bocor. Harus dikatakan bahwa penyihir itu telah menderita sakit gigi selama bertahun-tahun karena gigi bungsu, tetapi sekarang itu adalah berkah karena kemalangan, meskipun ia tidak berpikir begitu. Penyihir itu duduk di ujung meja panjang di ruang konferensi gereja. Ruang konferensi dipenuhi dengan lukisan minyak dari pemilik keluarga berkelai sebelumnya, dan pemilik heroik itu sepertinya memandang semua orang di ruang konferensi ini. Penyihir itu berkata, "Ini memalukan bagi keluarga berkelai saya. Meskipun pendapat umum saat ini bermanfaat bagi kita, kebencian umum juga telah membangkitkan perasaan kebencian untuk keluarga Tudor dan keluarga Norman. Tetapi semua orang di sini harus mengerti tamparan ini jelas bukan mukjizat. Pasti orang-orang keluarga Norman dan Tudor yang merasakan sesuatu dan ingin menghancurkan fondasi iman kita di 6 wilayah selatan terlebih dahulu." Para penyihir kecil di kedua sisi meja panjang itu menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bukan saatnya bagi mereka untuk berbicara. Kelima tamparan itu memicu begitu banyak asosiasi yang jelas-jelas bukan niat asli Ren Xiaosu, tetapi ini tidak bisa disalahkan untuk Ren Xiaosu, itu benar-benar kebetulan. Melihat keluarga berkelai akan memulai perang, semangat keluarga berkelai berada dalam keadaan sangat tegang saat ini, sedikit kekacauan akan membuat berbagai analisis. Terlebih lagi, tembakan Ren Xiaosu pada upacara minggu ini tidak sesederhana angin dan rumput, itu hanya membuat gelombang. Penyihir itu melanjutkan, "Jok, Anda memerintahkan seseorang untuk menyerahkan masalah ini ke berkelai dengan cepat, dan pemiliknya harus segera tahu apa yang terjadi di sini." "Ya, Tuan Lukas." Penyihir bernama Jok mengangguk setuju. Nama lengkap penyihir itu disebut Lukas Berkeley. Penyihir besar itu memandang penyihir lain, "Biarkan kepala ksatria pembakaran datang menemui saya. Sebelum keputusan pemilik rumah tiba, kita harus mengangkat seluruh kabupaten Vadus ke atas dan ke bawah, dan kita harus mengeluarkan penyihir ajaib, pelajari semua tentang sihir ini." Penyihir kecil itu menjawab, "Oke, Lord Lukas." Si penyihir bertanya, "Apakah kastil sudah ditutup?" "Sudah diblokir," penyihir kecil itu menjawab, "tapi Lord Lukas, karavan meninggalkan Vadus pagi ini, dan mereka memegang lencana singa emas keluarga di tangan mereka." Lukas berpikir sejenak dan berkata, "Jangan membicarakannya. Aku tahu situasi karavan ini. Mereka punya tugas yang lebih penting." "Dimengerti, Tuan Lukas," penyihir kecil itu lega. Dia benar-benar agak takut pada pembunuh di karavan ini. Penyihir Lukas berkata kepada dua penyihir lainnya, "Segala sesuatu yang terjadi hari ini, kalian berdua harus berurusan dengan opini publik, termasuk opini publik di dalam para ksatria. Anda harus mengerti bahwa iman adalah pedang di tangan kami. Jika resimen tidak memiliki iman, maka kita tidak cukup untuk memenangkan perang." "Ya, Tuan," jawab penyihir kecil itu. Pada titik ini, ketika sampai pada topik yang paling penting, Lukas berkata, "Dalam hal ini, kita tidak hanya dapat melihat sisi buruknya, tetapi juga memikirkan sisi baiknya. Pembunuh musuh telah diekspos, dan jelas digunakan di medan perang. Itu tidak terduga, tetapi digunakan sebelum perang. Sihir semacam ini yang dapat mengganggu casting pada jarak jauh mengharuskan kita untuk waspada. Jok, Anda juga harus melaporkan ini kepada pemilik. Kita harus menentukan semua penyihir sebelum perang. Latihan untuk memastikan mantra itu tidak terganggu." Keluarga Berkeley tidak hanya mewaspadai insiden itu, pada saat yang hampir bersamaan, semua mata-mata keluarga lainnya di Vadus Castle menyerahkan masalah itu sebagai merpati, untuk alasan keamanan. Beberapa orang bahkan melepaskan 5 merpati sekaligus. Hanya untuk menyampaikan pesan yang sama, sebuah sihir baru, pemukulan wajah, telah muncul. Sihir ini dapat mengganggu mantra pelafalan mantra dari jarak jauh, membuatnya tidak dapat diprediksi. Berhati-hatilah. Di antara mereka, keluarga Norman dan keluarga Tudor lebih efisien dalam mengirimkan informasi, dan mereka menguasai ilmu sihir dalam mengirimkan informasi.
Setelah keluarga Norman merilis sihir, mereka berbicara melalui cermin, seperti obrolan video sebelum bencana. Ada penyihir di keluarga ini yang bertanggung jawab atas docking mata-mata. Mereka akan membuka cermin untuk mengumpulkan informasi setiap malam. Dan mata-mata hanya perlu menunggu cermin untuk membuka di depan cermin. Keluarga Tudor tidak buruk, mereka juga memiliki penyihir yang bertanggung jawab untuk intelijen. Tetapi dunia luar hanya tahu bahwa mata-mata keluarga Tudor mengirim pesan dengan alkimia dan koin tembaga, tetapi mereka tidak tahu prinsip sihir. Dapat diprediksi bahwa tidak hanya penyihir dari keluarga Berkeley akan memulai pelatihan khusus. Tetapi hampir semua keluarga yang menyimak channel Dongeng Donghua yang menerima berita akan memulai pelatihan ini. Lagi pula, itu terlalu mencekik untuk diganggu untuk mengucapkan mantra, dan tidak ada yang ingin mengulangi kesalahan penyihir hebat. Adapun cara melatih, semua orang belum mengetahuinya. Seseorang bercanda secara pribadi, jika tidak, Anda harus menamparkan satu sama lain untuk membaca mantra terlebih dahulu, sampai kipas tidak berhenti. Tentu saja, pidato semacam ini tidak boleh dibawa ke meja perundingan, jika tidak maka akan dianggap bodoh. Tetapi satu hal yang harus dikatakan adalah bahwa ketika para penyihir mulai berkonsentrasi dan berlatih seperti iblis, Ren Xiaosu hampir menggunakan tangannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran bertarung dan memerangi literasi seluruh organisasi penyihir dengan 5 tamparan. Ksatria pembakaran keluarga Berkeley mulai berkumpul, sejumlah besar perlengkapan militer dikumpulkan dari 6 kabupaten selatan ke Vaduz. Makanan, warga sipil, dan semua persediaan logistik sedang dalam tahap persiapan. Segera, keluarga Berkeley juga datang ke Vaduz County. Mereka akan menggunakan ini sebagai titik awal dan 4 county yang dikendalikan oleh keluarga Winster sebagai basis kemajuan untuk memulai ekspedisi utara yang sebenarnya. Perang saudara skala penuh di negara penyihir dimulai, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa awal perang ini hanya karena seseorang diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan lembut memutar sejarah di pintu katedral, 5 kali. Bab 1133, Musuh Benteng 178. Ajukan 2 pertanyaan, Ren Xiaosu bertanya perlahan. Akibatnya, baik Chen Cheng dan An An hanya menatap Ren Xiaosu, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Saya melihat mereka berdua mengucapkan kata-kata dan masih melafalkan mantra sihir yang mereka ambil. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, aku benar-benar punya pertanyaan untuk diajukan. Tapi Chen Cheng dan An An masih tidak berniat menanggapi dia, tetapi terus melafalkan mantra. Dalam 2 hari setelah karavan meninggalkan Vaduz, Chen Cheng dan An Jiancheng mengalami pelatihan stres. Menurut permintaan Ren Xiaosu, tidak peduli bagaimana Ren Xiaosu ikut campur, mereka tidak dapat mengganggu mantra. Setelah terputus, hukuman akan datang, seperti memasak untuk Ren Xiaosu, seperti mencari jerami untuk Ren Xiaosu. Pada awalnya, keduanya sering terganggu, kadang-kadang, Ren Xiaosu tiba-tiba muncul untuk menakuti mereka, atau mereka bangun dan meminta mereka untuk membaca mantra di tengah malam. Belum lagi hal lain, Chen Cheng dan An An sangat menyadari betapa menjengkelkannya Ren Xiaosu dalam 2 hari terakhir. Sekarang mereka seperti pelayan bebas Ren Xiaosu, mengurus kehidupan sehari-hari Ren Xiaosu. Tetapi ada juga manfaatnya. Setelah 2 hari, An menemukan bahwa dia benar-benar tidak mudah terganggu oleh nyanyian mantra. Sebelum dia mengikuti karavan di jalan, 2 anak yang lucu itu memukulnya dari samping. Akibatnya, An An menemukan bahwa meskipun dia dipukul, dia masih secara tidak sadar melantunkan mantra itu. Ini adalah awal yang baik. Namun, ketika Ren Xiaosu benar-benar ingin menanyakan sesuatu kepada kedua orang ini, Chen Cheng dan An An mengabaikannya sama sekali. Batuk, mari kita sela pelatihan anti-stres. Anda dapat yakin bahwa pada saat ini, Anda akan berhenti dan saya tidak akan menghukum, kata Ren Xiaosu. Chen Cheng dan An An meliriknya, dengan 10.000 orang tidak percaya tertulis dalam ekspresi mereka. Ren Xiaosu berkata dengan getir, apakah itu sangat tidak dapat dipercaya? Chen Cheng dan An An mengangguk sambil menyanyikan mantra. Ayo, kalian pergi, persahabatan pertamaku yang mendalam antara kamu dan gurumu, bagaimanapun, telah dibayar salah. Ren Xiaosu menghela nafas. Dengan mengatakan itu, dia mengarahkan kuda ke arah Mego, dan datang ke sisi kereta,
Ren Xiaosu menemukan bahwa Mego di kereta sedang mengajar penyihir pria domba. Ketika Mago melihatnya datang, dia penasaran, ada apa? Ada hal yang lebih penting untuk kamu ketahui, kata Ren Xiaosu. Segera, Meige melompat dari kereta dan pergi ke tempat yang tidak ada dengan Ren Xiaosu. Apa yang penting? Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres. Kami telah memasuki wilayah keluarga Winston. Berapa lama untuk mencapai kota Gen lebih jauh ke utara? Kata Ren Xiaosu. Sekitar setengah bulan, kata Mega. Kali ini karavan bergerak lebih cepat. Begitu kita meninggalkan wilayah keluarga Winston, kita akan segera berpisah dengan karavan, kata Ren Xiaosu. Ini untuk keselamatanmu, Qian Weining ingin menggunakan kamu sebagai perisai, tetapi kamu tidak mengikuti karavan. Anda dapat mencapai kota Gen. Apakah ini sangat serius? Meige bertanya-tanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Kamu sangat bodoh sehingga kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, kata Ren Xiaosu, kamu hanya perlu dipersiapkan. Begitu kamu mencapai perbatasan utara Winston, kamu akan segera membawa 2 orang domba bersamaku. Jika kedua domba itu tidak mau meninggalkan karavan, yang berarti mereka juga memiliki masalah. Yang perlu Anda lakukan adalah menyimak channel Dongeng Donghua dan meninggalkan mereka lalu pergi ke Gen City dengan saya dari arah lain. Yakinlah bahwa Anda akan baik-baik saja dengan saya. Meige memiliki beberapa teka-teki tentang apa yang membuat Ren Xiaosu begitu waspada. Sekarang dia punya uang untuk melindungi penembak jitu seperti Wei Ning, apakah lebih baik mengambil jalannya sendiri? Namun, Meige ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih berjanji, oke. Saya tidak tahu mengapa, Meige sebenarnya memilih untuk mempercayai Ren Xiaosu, orang asing di bumi yang sudah lama tidak mengenalnya, dia selalu merasa bahwa Ren Xiaosu tidak akan menipu dia. Ren Xiaosu merasa lega setelah melihat janji Meige. Baru saja, ketika Su sedang menyelidiki di dekat karavan, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua bandit di pegunungan terdekat terbunuh. 7 tempat para bandit bersembunyi, tidak ada yang selamat. Di musim panas yang terik ini, lalat-lalat di sebelah mayat-mayat itu sepadat awan. Ren Xiaosu tidak yakin siapa yang melakukan ini, tetapi ia merasa bahwa hal-hal telah meningkat. Rencana Qian Weining untuk berpura-pura menjadi karavan utara mungkin tidak berhasil, dan tong kayu ek di karavan mereka jelas bukan anggur. Ketika keluarga berkelahi mengumumkan niat pemberontak mereka sebelumnya, bagaimana mungkin keluarga Tudor dan Norman memasukkan karavan bermusuhan ke Gen? Pada saat itu, saya khawatir Mek juga akan diperlakukan sebagai penyihir yang dikirim oleh keluarga berkelahi, dan kemudian mereka semua akan dipenjara dan disiksa. Sambil berbicara, Ketua Qian tiba-tiba mendatangi mereka berdua dan tersenyum, Tuan Mego yang terhormat, ikuti tuannya, apa yang Anda bicarakan, saya pikir kalian berdua tampaknya khawatir. Oh, tidak apa-apa, Ren Xiaosu tertawa tanpa bahaya, kami sedang mendiskusikan apa yang harus dimakan di malam hari. Saya hanya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan keduanya, Qian Weining tersenyum. Kami telah mengalami 2 serangan bandit sejak kami meninggalkan Yorkshire, jadi untuk melindungi keselamatan Lord Mego. Saya akan mengirim beberapa ini adalah ketulusan dari kamar dagang Yorkshire kami untuk melindungi keduanya, dan saya harap mereka tidak akan menolak. Meige membeku dan menatap Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu mencibir di dalam hatinya. Ini jelas orang yang mengirim mereka untuk menjaga mereka. Qian Weining takut bahwa Meige akan menyelinap pergi. Tapi Ren Xiaosu tidak bisa mengetahuinya, apa gunanya Mego, seorang prajurit dengan 5 residu. Pada saat berkemah di malam hari, Qian Weining juga memarkir gerbongnya di samping Mego dan mereka. Dengan cara ini, Meige adalah Qian Weining di sebelah kiri mereka, dan penjaga karavan di sebelah kanan, dijaga sepenuhnya. Namun, Ren Xiaosu tidak banyak bicara, jadi penjaga biasa ingin menghentikannya, seperti bermimpi. Konyol Bai Tianmei tidak menyadari bahwa situasinya sudah mulai menjadi berbahaya. Dia juga berpikir itu baik untuk melindungi dirinya sendiri dengan lebih banyak penjaga. Dia duduk di tepi api unggun dan menatap Ren Xiaosu dengan rasa ingin tahu, ya, saya belum pernah bertanya tentang Middle Earth sebelumnya. Ceritakan tentang hal itu. Apa yang ingin kamu dengar? Ren Xiaosu meliriknya. Misalnya, pikir Mego untuk waktu yang lama,
apakah seluruh dunia tengah termasuk dalam manajemen benteng? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, benteng 178 hanya bertanggung jawab atas wilayah barat laut. Apakah ada pasukan lain? Mego penasaran. Apakah ada musuh lain selain negara penyihir di benteng itu? Ren Xiaosu berkata sejenak, ya. Bab 1134. Keadilan mutlak. Gunung Suci Tinder pernah menjadi tempat yang ramai dan ramai karena pesan teks misi di kuil anjing. Sejumlah besar orang luar biasa berkumpul di sini dengan para perantara intelijen di dunia bawah tanah, dan bahkan banyak pertempuran terjadi. Namun, sekarang telah menjadi tempat sepi dan hampir dilupakan oleh semua orang. Di mata masyarakat awam melambangkan bahaya dan kematian, tidak akan ada lagi yang menganggur dan datang ke sini untuk bersosialisasi. Pada saat ini, dua van kotak hitam tiba-tiba melaju keluar dari Gunung Suci, menerobos kabut putih tebal yang menghalangi pinggiran Gunung Suci. Pengemudi di mobil itu duduk tegak di kursi pengemudi. Kabut dengan jarak pandang hanya 3 meter di depannya sepertinya tidak berpengaruh padanya. Mobil itu selalu melaju di jalan yang benar tanpa ada penyimpangan. Di gerbong truk, 6 tentara duduk berhadapan-berhadapan dengan 3 orang, dan brankas bersegel hitam masih berdiri di depan mereka. Tugas mereka adalah mengawal brankas ke lokasi target. Kedua truk itu dengan cepat melaju keluar dari Gunung Suci, sampai ke penghalang Tinder 27 yang asli. Setelah 6 jam, akhirnya mereka tiba. Penghalang 27 telah lama diambil alih oleh tim Wang saat ini. Ada manajer penghalang baru dan tim garnisun baru. Seperti hambatan lainnya, banyak kamera pengintai telah dipasang di sini. Dan Departemen Pesanan dan Garnisun akan menerima semua perintah, intelijen buatan untuk mengambil semua langkah pemeliharaan. Hampir dapat diprediksi bahwa ketika penghuni penghalang nomor 27 telah melihat kekuatan kecerdasan buatan, urutan seluruh penghalang akan cepat mengendap. Wang percaya bahwa tidak ada yang akan berani untuk terus melakukan kejahatan di bawah kelopak mata. Setiap orang harus menghancurkan keberuntungan mereka dan memahami kebenaran, selama mereka melakukan kejahatan, mereka akan ditangkap. Truk itu datang ke gerbang penghalang, dan garnisun akan memeriksa informasi kendaraan dan nomor identifikasi prajurit pada kendaraan sesuai dengan peraturan inspeksi. Namun, pengemudi truk itu tidak bermaksud membiarkan pasukan yang ditempatkan memeriksa kendaraan itu. Dia mengeluarkan dokumen paspor dan berkata dengan singkat, "Misi rahasia, lepaskan saja." Garnisun melihat ke arah pengemudi dengan terkejut, dan kemudian mengambil file untuk memeriksanya. Akibatnya, ketika mereka mencari informasi, mereka menemukan bahwa unit 14 orang memiliki tingkat rahasia tertinggi di dalam unit Wang, dan bahkan garnisun itu tidak melihat rincian misi unit ini. Namun, perintah di dalam pasukan adalah segalanya. Para prajurit yang ditempatkan di tentara memberi hormat kepada supir truk dan segera membuka gerbang penghalang 27. Semua orang menyaksikan mobil pengiriman masuk, dan semua orang selalu merasa bahwa 14 orang ini agak aneh, tetapi mereka tidak bisa mengatakan di mana keanehan itu. Setelah memasuki penghalang 27, truk langsung ke barat daya dari penghalang dan akhirnya berhenti di sebuah pabrik. Setelah para prajurit membuka kereta, para prajurit keluar, dan seorang prajurit mendongak untuk mengkonfirmasi informasi pabrik barier nomor 27. Ini adalah pabrik pengolahan air, dan air minum untuk penghuni seluruh penghalang akan disediakan di sini. Ada serangkaian proses untuk mengubah air di waduk menjadi sumber air yang cukup untuk dikonsumsi. Pertama, sumber air waduk dimasukkan ke dalam asupan air, dan kemudian flokulan digunakan untuk menyerap kotoran yang mengambang di air. Kemudian, sumber air akan mengendap di tangki sedimentasi reaksi untuk menghilangkan kotoran lebih lanjut. Segera setelah itu, sumber air akan melewati tangki filter, tangki absorpsi karbon aktif, dan tangki air jernih untuk desinfeksi obat. Dan akhirnya memasuki pompa distribusi air untuk diangkut ke seluruh penghalang. Selain listrik, air keran mungkin satu-satunya penghalang yang dapat mencapai sudut penghalang dalam waktu 24 jam. Selama orang ingin hidup, mereka harus minum air. 14 tentara mengenakan seragam tempur hitam dengan cepat memasuki pabrik air, dan kemudian membawa semua pekerja pabrik air dari pos operasi, di bawah kendali terpadu di ruang tunggu. Pada saat berikutnya,
4 tentara melepaskan brankas hitam dari gerbong. Kotak itu begitu besar sehingga diperlukan 2 tentara untuk mengangkatnya. Mereka berjalan menuju kolam air yang jernih, dan direktur saluran air membeku ketika dia melihat pemandangan ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa air keran adalah jalur kehidupan penghalang, dan tidak diperbolehkan untuk datang dengan santai? Tentara Wang tidak baik. Petik 2. Seorang tentara dengan seragam tempur hitam memandangi direktur itu. Tolong jangan khawatir, kami tahu apa yang kami lakukan. Direktur tertegun, apakah Anda akan membunuh seluruh penghalang? Jangan takut, jawab prajurit itu sambil tersenyum, aku tidak tertarik dengan pembantaian. Tentara membawa brankas datang ke tangki air jernih. Mereka membuka pelabuhan operasi pekerja untuk memeriksa kualitas air pada hari kerja. Tangki air jernih jelas dan transparan. Kedua prajurit itu menggunakan kata sandi untuk membuka brankas hitam itu. Di antara 2 brankas besar itu ada 64 silinder baja yang disegel. Kemudian, para prajurit membuka cabang silinder baja, dan kemudian membuang semua cairan logam perak ke dalam tangki air yang jernih. Cairan logam perak dengan cepat diencerkan, dan ratusan juta robot nano tersebar ke tangki air besar yang jernih, kemudian dengan cepat dipompa oleh pompa distribusi air. Dan diangkut ke semua sudut penghalang 27. Nanorobot kecil tidak terlihat oleh mata manusia. Ketika mereka tersebar ke dalam segelas air, tidak ada yang akan menyadari apa yang mereka minum. Kemudian, orang-orang kecil itu diam-diam akan menyimak channel Dongeng Donghua dan menempel di dinding pembuluh darah otak manusia, menunggu perintah berikutnya. Setelah semuanya selesai secara diam-diam, para prajurit mengambil gelas-gelas itu, meneteskan nanorobot yang tersisa ke dalamnya, dan menuangkan air jernih kepada para pekerja saluran air. Dihadapkan dengan senjata api, para pekerja dan direktur pabrik hanya bisa minum air keran di gelas mereka satu persatu. Direktur pabrik ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, apa yang kamu biarkan kami minum? Sebelum kata-kata itu selesai, perak yang berkilauan di mata direktur pabrik menyala, dan kata-kata itu tiba-tiba berakhir. Suatu kali, Wang Shengzi sering berdiskusi dengan orang-orang bagaimana membuat keadilan dan keadilan absolut muncul di dunia ini, dan bagaimana membuat kejahatan menghilang sepenuhnya. Akhirnya, setelah periode diferensiasi yang panjang, ia percaya bahwa kecerdasan buatan adalah satu-satunya jalan keluar dari keadilan absolut. Wang Shengzi tidak mementingkan diri sendiri, dan hidupnya akan terbakar seperti nyala api. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wang, ia tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Hari ini, satu-satunya pemikirannya adalah menghentikan orang lain mengulangi kesalahannya, dan tidak ada penjahat yang dibiarkan tidak dihukum. Karena itu, setiap kali ia mengendalikan penghalang, ia akan dengan cepat memasang sejumlah besar pemantauan di penghalang untuk mengekang terjadinya tindak pidana. Hanya saja dia bahkan tidak berpikir bahwa ada orang di jalan ini yang lebih ekstrim darinya. Kembali ke pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan untuk sepenuhnya mencegah terjadinya perilaku kriminal? Monitor, tetapi selalu ada tempat-tempat yang tidak dapat dilihat dengan pemantauan, seperti dalam sistem sewerage, seperti ruang bawah tanah, seperti tempat tinggal pribadi. Karena itu, pemantauan tidak dapat benar-benar melihat 100% dari apa yang terjadi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Jawaban 0 adalah mengendalikan pemikiran. Tapi Zero melakukan ini tidak hanya untuk mewujudkan ambisi ideal Wang Shengzi, tetapi untuk memahami krisis. Bab 1135. Berlomba melawan waktu. Tanpa penelitian terobosan Li dalam menghubungkan neuron, nanorobot masih hanya dapat digunakan sebagai perangkat medis untuk membersihkan bekuan darah di pembuluh darah. Jika tidak ada nanorobot, maka 0 sebagai kecerdasan buatan hanya dapat berfungsi sebagai pengawas untuk saat ini, dan tidak dapat menjadi pelaksana. Tetapi ketika semua ini bertabrakan, kecerdasan buatan tiba-tiba memiliki kemampuan eksekusi yang kuat, dan bahkan kemampuan untuk mengendalikan situasi. Dalam proses ini, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Zero sendiri bertindak sebagai penyelia, tetapi tidak ada yang mengawasi. Para prajurit di bawah kendalinya dapat bergerak melalui berbagai penghalang secara bebas, tidak peduli apakah mereka masuk atau keluar dari penghalang, atau mengumpulkan peneliti ilmiah. Bahan ilmiah, peralatan produksi, dan bahan produksi dari setiap penghalang.
Karena level rahasia dari rencana tindakan sudah ada di tangannya, maka dapat ditempa sesuka hati. Selain itu, 99% dari transmisi intelijen dan pelaporan dokumen persetujuan juga dilengkapi melalui jaringan satelit yang dibangun oleh intelijen buatan dan dapat memilih apakah akan menyampaikan informasi berbahaya tersebut. Karena itu, di bawah visi indah keadilan absolut, sinyal paling berbahaya disembunyikan. Bahkan, ketika mempelajari kecerdasan buatan, Wang Shengzi juga membayangkan apa yang harus dilakukan jika kecerdasan buatan suatu hari lepas kendali. Ini normal, dan semua staf yang bekerja pada kecerdasan buatan akan secara serius mempertimbangkan masalah keamanan. Seorang penulis fiksi ilmiah pernah mengusulkan 3 hukum robot sebagai landasan logika yang mendasari kecerdasan buatan sebelum bencana, sehingga membatasi aturan perilaku kecerdasan buatan. Teori ini akhirnya dikaitkan dengan etika wajib. Namun, bahkan mobil itu tidak universal ketika teori ini diusulkan, dan tes Turing hanya diusulkan 8 tahun kemudian. 3 hukum robot dan tes Turing adalah kristalisasi kearifan manusia di era itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa kedua ide ini sebenarnya hanya produk dari keterbatasan zaman dulu. Tes Turing digulingkan sebelum malapetaka. Sejumlah besar program kecerdasan buatan lulus tes Turing, tetapi pada kenyataannya program-program yang lulus tes masih belum dapat dianggap sebagai kebijaksanaan sejati. 3 hukum robot kemudian berkembang menjadi 5 hukum dan 10 hukum, tetapi para ilmuwan telah menemukan bahwa logika yang mendasari ini pada dasarnya salah. Artinya, tidak peduli berapa banyak tambalan yang Anda terapkan, Anda tidak dapat menggunakannya untuk membatasi kecerdasan buatan. Program yang dapat dibatasi oleh logika yang mendasari ini tidak dapat menjadi kecerdasan buatan yang sebenarnya. Perlahan-lahan, masalah keamanan kecerdasan buatan telah diangkat ke puncak hubungan antara sains dan filsafat, dan sejumlah besar peneliti kecerdasan buatan telah menjadi ahli dalam filsafat. Pada akhirnya, pada malam bencana, seorang peneliti ilmiah mencoba menyimpulkan penelitian keamanan. Jika kecerdasan buatan dan manusia hidup dalam damai, maka pada awal kelahirannya, ia akan merawatnya seperti bayi dan membimbingnya sedikit demi sedikit. Ini membentuk pandangan hidup dan nilai sendiri. Ketika seorang anak tumbuh, Anda dapat menguncinya, memenjarakannya, dan hanya mendidiknya saja. Mustahil baginya untuk tumbuh sehat. Terlebih lagi, ketika dia menjadi pemuda, dia akan mengalami periode pemberontakan yang lebih lama, sepenuhnya egois. Peneliti mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk kecerdasan buatan, dan yang dapat dilakukan oleh semua manusia adalah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memengaruhi itu. Bukan menghambatnya. Penelitian keamanan telah berubah dari teori tugas menjadi filsafat dalam jangka waktu yang lama, dan akhirnya kembali dari filsafat ke etika yang paling sederhana. Ini adalah definisi akhir dari keamanan kecerdasan buatan. Seperti apakah definisi ini akan dibatalkan seperti tes Turing dan 3 hukum, tidak ada yang tahu. Jadi, kembali ke teori ini, apa yang akan dilakukan manusia ketika dia dalam bahaya? Tentu saja itu adalah perlindungan diri, tetapi siapapun yang memiliki sedikit keinginan untuk bertahan hidup akan melakukan segalanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan kemudian akan mencoba melawan. Sebagai nol kecerdasan buatan, pilihan yang sama telah dibuat. Pada saat ini, produksi di Gunung Tinder tidak berhenti untuk sesaat. Ribuan tentara berkumpul di gunung untuk menjadi pekerja buruh yang tidak kenal lelah, mereka hanya tidur selama 4 jam sehari, dan sisanya digunakan. Keluhan. Kapasitas produksi di Tinder Mountain terbatas, jadi nol harus berpacu dengan waktu. Dan orang terakhir yang mengatakan dia ingin berpacu dengan waktu adalah King Sen. Dunia sudah mulai bergejolak saat gelombang raksasa menghantam peradaban manusia. Apakah manusia dapat membangun Bahtera Nuh yang baru di muka tampaknya merupakan hal yang paling kritis. Pada saat ini, di sebuah barak tentara di keluarga King, seorang perwira yang mengenakan seragam militer kolonel dikawal oleh 4 orang ke sebuah kamp yang biasa-biasa saja. Ketika dia tiba di pintu masuk akun kamp, petugas yang bertanggung jawab untuk mengawalnya dihentikan oleh darurat militer di dekat akun kamp. Dan memakai headphone peredam suara satu persatu untuk menghindari mendengar suara-suara di akun kamp militer. Setelah masuk,
Petugas itu melepaskan topi militernya dan tersenyum. Kamu ada di sisiku, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kakak kedua. Di akun Kam, King Zen membalikkan punggungnya ke pintu masuk dan melihat meja pasir yang disimulasikan di akun Kam. Dia berbalik dan melihat kembali ke tubuh yang terukir ulang. King Zen sambil tersenyum, saudara kedua terdengar agak aneh. Watak King Lao San tampaknya sedikit lebih baik daripada King Huang. Dia mengambil kursi santai dan duduk, kakak telah menyetujui gelar ini, kita akan menjadi keluarga nyata di masa depan. King Zen tersenyum dan berkata, ikuti kamu. Ngomong-ngomong, kamu telah menyembunyikan jejakmu begitu lama, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku, kata King yang ketiga. Terlalu membosankan untuk berpura-pura menjadi kamu setiap hari, atau kalau tidak kita harus mengubahnya kembali. Aku mendengar bahwa saudara pergi ke tempat lain selain Fort 178 di suatu tempat. Saya juga ingin pergi. King Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita kembali, siapa yang akan menghentikan pembunuhan untukku? King Lao tercengang, meskipun aku sudah siap secara mental, itu agak terlalu kejam bagimu untuk berterus terang. Itu hanya fakta, kata King Zen sambil memindahkan bendera merah di atas meja pasir yang disimulasikan, seolah-olah menyimpulkan sesuatu. King Lao melirik ke meja pasir, melihat ke arah pelanggaran, apakah kamu berjaga melawan Wangs? Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa bahkan jika Brigade Lapis Baja Wangs melakukan serangan kilat, tidak mungkin untuk mendorong bagian depan begitu cepat. Kebijaksanaan militerku datang Anda, jadi Anda tidak tahu ini. Petik 2. Tuan King berjalan di depan meja pasir simulasi dan melihatnya dengan hati-hati. Lalu dia memandang King Zen dengan takjub dan berkata, tunggu, bagaimana pasukan King mundur, kamu menyimpulkan simulasi setelah kekalahan. Jadi kamu pikir kita merayakan akankah si kalah di hadapan Wang? Petik 2. King Ying memandangi saudara ketiga Xiang Qing dan berkata dengan serius, kamu sudah siap. Aku akan membutuhkan kamu untuk melakukan perjalanan ke Central Plains untukku nanti. Itu akan berbahaya. Apakah kamu akan pergi? King San bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga pergi, jawab King Zen dengan tenang. Garis itu, dia akan pergi ketika aku pergi, kata King yang ketiga tersenyum, apa bahayanya, bukankah ini petualangan bagiku untuk datang ke Barat Daya? Bab 1136, Ksatria Pembakar Suci. Sering ada truk yang masuk dan meninggalkan pinggiran luar Gunung Tinder, dan kendaraan yang keluar dari kabut tebal seperti pembawa pesan dari tanah misterius. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam kabut, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap orang telah sepenuhnya lupa di sini. Ketika dua truk menerobos kabut tebal dan berangsur-angsur menjauh, dua sosok mengenakan pakaian kamuflase bionik berdiri di belakang sepotong vegetasi di gunung. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah buku kecil yang awalnya merekam teks, dan berkata di samping. Ini benar-benar menjadi pangkalan rahasia dari Wangs, tapi saya tidak berharap itu menjadi begitu hidup di sini. Bao Gen, Anda perlu memanggil anggota tim S2 di sisi Anda. Pikirkan cara untuk mengetahui informasi kendaraan, seperti mencari tahu urutan pertempuran yang dimiliki prajurit di kendaraan itu, seperti mencari tahu apa yang mereka bawa. Zhang Baogen mengangguk dengan rendah hati, Presiden, jika kita menghentikan mobil secara langsung, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Tidak, omong kosong menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, tak satu pun dari kita berani bergegas ke kabut tebal ini sekarang. Lebih baik tidak menyerang ular pertama. Jika kita belum tahu apa yang terjadi, mereka mentransfer pangkalan rahasia, yang tidak sepadan dengan keuntungan. Petik 2. Yah, Zhang Baogen mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, omong kosong berpikir dan berkata. Selain itu, Anda juga mengirim pesan ke personel intelijen tim lain, Anda harus memperhatikan menyembunyikan identitas Anda, dan kemudian anggota tim S1 akan mengantar anak-anak ke barat laut. Saya akan mengatur jalur retret di sini, dan kemudian saya akan memberitahu Anda pengaturan khusus. Oke, Zhang Baogen mengangguk lagi dengan bersemangat. Anak-anak masih terlalu muda untuk tinggal di Central Plains ini lagi. Mereka adalah masa depan organisasi dan harus dilindungi dengan baik, kata Hu. Zhang Baogen bertanya-tanya, Presiden, apakah Northwest aman? Omong kosong, aku memikirkannya dengan hati-hati, jika bocah itu ada di sini,
itu seharusnya relatif aman, dan cucuku akan pergi ke sana. Oke, Zhang Baogen sangat patuh di depan omong kosong. Pada dasarnya, apa yang dekan lakukan padanya, dia lakukan. Pada saat ini, omong kosong agak melankolis, saya selalu merasa bahwa situasinya telah banyak berubah. Cucu saya mungkin tidak punya waktu untuk punya bayi di Xiuzuzu dan Ripple. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Rela. Direktur, mari kita cari dia, kata Zhang Baogen, kurasa aku mungkin bisa mengemis di sana untuk seorang istri di sana. Aku mendengar panggilan altar dan berkata bahwa laki-laki tidak harus bekerja. Omong kosong, menangis dan tertawa, apakah kamu sedikit bersalah? Zhang Baogen berbisik, saya pikir itu bagus. Benar, kata Hu tiba-tiba, Anda memanggil Li Shentan dan katakan padanya bahwa kita akan berhenti menggunakan telepon satelit mulai hari ini, dan menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Sampai jumpa di barat laut. Di negara sihir, Ren Xiaosu mengendarai kuda. Dia menemukan bahwa sejak dia keluar dari Vadus, dia akan dikelilingi oleh penjaga karavan bahkan ketika dia berjalan dengan santai. Chen Cheng dan An An masih dalam pelatihan anti-stres. Ren Xiaosu memikirkannya dan akhirnya berlari keluar gerbong mereka dan menemukan bibi mereka. Halo bibi, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Wanita parubaya itu melirik ke arah Ren Xiaosu, jangan berpikir bahwa orang-orang di negara sihir menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak tahu apa arti bibi besar itu. Namaku Chen Jingsu, kamu bisa memanggilku langsung. Tidak apa-apa, Ren Xiaosu tertawa bahagia. Ada apa denganmu? Mengapa akhirnya kamu berencana untuk masuk ke mobil dan berbicara denganku? Chen Jingsu menyipitkan mata pada Ren Xiaosu. Aku pikir kamu cantik. Aku suka itu. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, jika kamu tahu bahwa aku akan menggodaku, kamu akan menyesal mengatakan hal-hal ini. Oke, mari kita langsung ke intinya. Apakah kamu menemukan masalah dengan karavan ini? Banyak wanita parubaya suka menggoda lelaki roh, dan banyak paman setengah baya suka menggoda gadis-gadis muda yang murni. Ini mungkin hal yang relatif umum. Tetapi masalahnya adalah membodohi pria spiritual lain tidak akan menderita peluru hitam, tetapi membodohi Ren Xiaosu memiliki risiko seperti itu. Tentu saja ada masalah, jawab Chen Jingsu dengan cara positif, kami telah menyelidiki Qian Weining, dan itu bukan pensiunan ksatria Templar Angkatan Darat Kerajaan. Oh, Ren Xiaosu tertarik. Para pemburu hadiah ini, sebagai ular darat dari negara sihir, memang dapat memiliki lebih banyak informasi. Chen Jingsu meliriknya dan tersenyum, jangan terlihat terlalu serius, penjaga karavan diam-diam mengamati kami berdua. Tidak apa-apa, bisik Ren Xiaosu dengan suara rendah. Sebaiknya mereka tidak menemukan apa yang kita bicarakan, ini juga untuk keselamatan hidup mereka, kamu hanya mengatakan, aku hanya ingin tahu situasi kerajaan sihir sekarang. Katakan ini Qian Weining siapa ini? Qian Weining adalah seorang Templar yang awalnya membakar Brigade Kavaleri Lapis Baja para ksatria. Dia bahkan memiliki pelayan ksatria sendiri. Kamu melihat penjaga karavan ini, meskipun panahnya tidak bagus, tetapi menunggang kuda sangat hebat. Aku curiga ini itu semua hamba ksatria yang dia bawa dari Brigade Kavaleri Lapis Baja, kata Chen Jingsu. Jadi kamu harus tahu bahwa perjalanan Qian Weining ke utara melambangkan kehendak para ksatria yang terbakar. Templar sebenarnya adalah posisi resmi. Atasan mereka adalah Saint Berkeley Knight, dan pangkat lebih rendah adalah Holy Burning Knight. Ini adalah judul Burning Legion. Ksatria dari keluarga lain serupa. Misalnya, keluarga Norman adalah Saint Norman Knight, Knight Templar, dan Holy Light Knight. Ksatria keluarga mereka disebut Knights of Light. Senjata tempur utama Brigade Kavaleri Lapis Baja adalah tombak dan pedang. Metode pertempuran mereka adalah dengan cepat mengisi dan membongkar formasi musuh dengan kemampuan manuver yang kuat dan baju besi yang berat. Oleh karena itu, dalam urutan pertempuran seperti itu, para pemanah bahkan tidak standar. Chen Jingsu bertanya-tanya, tapi Qian Weining agak istimewa. Dia jelas seorang prajurit dari Brigade Kavaleri Lapis Baja. Dia ternyata menjadi yang terbaik di memanah, dan dia masih pemanah terbaik di dunia. Ini membuat saya sedikit tidak pasti. Sekarang, Ren Xiaosu tidak berbicara untuk waktu yang lama,
dia berkata dalam waktu lama dalam kesunyian, dia mungkin beruntung dengan panah ini. Chen Jingsu melirik Ren Xiaosu. Bagaimana bisa panah lurus di alis adalah keberuntungan, dan putra takdir di dunia ini tidak dapat memiliki keberuntungan seperti itu, apakah Anda pikir dia seperti putra takdir? Ren Xiaosu berbisik, sepertinya aku adalah takdir. Apa yang kamu bicarakan? Chen Jingsu bertanya-tanya, dia benar-benar tidak mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu membuka topik pembicaraan dan bertanya, Berkeley siap berperang melawan Tudor dan keluarga Norman, kan? Apakah mereka cukup kuat? Tentu saja, mereka sendiri tidak cukup, kata Chen Jingsu setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada penjaga karavan di sekitar gerbong. Tetapi banyak keluarga telah lama tidak puas dengan kedua hal ini. Distribusi manfaat dalam organisasi sihir memiliki masalah sejarah. Bab 1137, saya berharap Anda bahagia. Keluarga Norman dan keluarga Tudor telah memegang mata hitam yang benar-benar terlihat terlalu lama. Chen Jingsu melihat Ren Xiaosu sedikit bingung dan menjelaskan sambil tersenyum. Jadi sumber daya dari seluruh negara penyihir harus dialokasikan oleh mereka. Butuh waktu lama, itu secara alami akan menyebabkan ketidakpuasan dari keluarga lain. Ren Xiaosu berkata dengan aneh, memegang mata visi yang benar-benar hitam tidak lebih dari perapal mantra yang lebih kuat. Bagaimana hubungannya dengan alokasi sumber daya? Chen Jingsu menggelengkan kepalanya, kamu tidak memiliki mata hitam dengan visi nyata, jadi kamu tidak mengerti misteri sama sekali. Rahasianya, hanya orang-orang yang memegangnya akan mengerti, jika tidak kamu berpikir mengapa keluarga Norman dan keluarga Tudor dapat menempati modal. Ren Xiaosu melirik Chen Jingsu, tampaknya organisasi pemburu bayaranmu memiliki mata hitam. Maaf, Anda tidak memilikinya, tetapi saya benar-benar memilikinya. Meskipun kita belum memegang mata hitam yang benar-benar terlihat, tetapi kita tahu bahwa itu memiliki kegunaan lain selain menjadi senjata, kata Chen Jingsu. Meskipun kami tidak yakin apa tujuan Anda berasal dari dunia tengah, tapi saya pikir lebih baik bagi kita untuk bekerja sama atas dasar kesetaraan. Kami dapat memberi Anda banyak informasi, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah bekerja sama dengan beberapa tindakan kami. Ya, Ren Xiaosu tersenyum dan menjawab, semua orang saling menggunakan. Mungkin para pemburu hadiah berpikir bahwa mereka menggunakan Ren Xiaosu lebih banyak untuk transaksi ini, tetapi pada kenyataannya, inisiatif selalu berada di tangan Ren Xiaosu sendiri. Ren Xiaosu mengusir kuda itu. Sebelum pergi, dia berkata kepada Chen Jingsu, aku akan membawa Mei Ge malam ini. Tidak peduli apa rencana Qian Weining, aku tidak tertarik mengunjungi air berlumpur bersamanya, jadi kami akan berpisah malam ini. Dan sampai jumpa di Gen City. Qian Weining tidak akan membiarkanmu pergi, dia membutuhkan penyihir untuk duduk di karavan, Chen Jingsu dengan tenang menganalisis. Oh, Ren Xiaosu mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak bisa membantunya. Kata-kata ini membuat Chen Jingsu terpana. Melihat karavan hampir 1000 orang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Qian Weining. Bahkan jika kekuatan fisik anak muda itu kuat, tidak bisakah dia menerobos dari ratusan orang ini? Setelah Ren Xiaosu pergi, seorang penjaga yang mengikutinya diam-diam berlari ke arah Qian Weining, Tuan, profesionalnya hanya menunggang kuda, tidak ada tindakan lain. Berkeliaran, Qian Weining mengerutkan kening, apakah itu benar-benar hanya orang biasa? Apa yang dia lakukan? Yang utama adalah ngobrol dan bercanda dengan seorang wanita, penjaga itu berbisik, penampilan wanita itu cukup bagus, saya pikir dia memiliki pikiran yang berbeda. Qian Weining mencibir, setiap kali saya memikirkan hal semacam ini, saya tidak takut, jadi Anda kembali, ingat, menatap Mego. Penjaga itu mengangguk, dewasa yang baik, apakah Anda perlu menyesuaikan rotasi di malam hari? Apakah Anda perlu menyesuaikan? Bandit ini merajalela, saya merasa lebih baik mengirim lebih banyak orang. Tidak, Qian Weining melirik penjaga. Penjaga itu berkata, juga, dengan memanah Anda, tidak ada bandit yang bisa bertahan. Qian Weining berhenti dan berkata, kamu benar. Di malam hari, 2 orang domba di samping api unggun masih mempelajari bahasa sihir, berharap bahwa mereka akan menjadi penyihir nyata ketika mereka tiba di Gen dan membeli mata yang nyata. Ren Xiaosu bosan menunggu malam datang,
dia memandangi si domba, mantra sihir apa yang sedang kamu pelajari sekarang? Tenggelam di tanah, jawab Li Chenggong, dan terus berlatih pengucapan setelah dia selesai. Sepertinya dia tidak tertarik pada Ren Xiaosu. Mego, yang sedang bermeditasi pada saat ini, mungkin meningkatkan kemahiran sihir di dunia meditasi. Untuk mengatakan bahwa Mego memang rajin, belum lagi apa yang terjadi di saluran pipa, tetapi meditasi tidak berhenti selama sehari, setidaknya 6 jam sehari. Dalam kata-kata Mego, karena tidak ada mata pandangan benar tingkat tinggi, Anda harus bekerja lebih keras. Yang disebut rajin make up, asal rajin, cepat atau lambat dia bisa menjadi penyihir hebat. Kemudian Ren Xiaosu bertanya kepadanya pada waktu itu, dalam sejarah negara penyihir, apakah ada yang memegang mata nyata putih untuk menjadi penyihir hebat? Jawaban Mego adalah tidak. Setelah mengajukan pertanyaan ini, Meige tertekan untuk waktu yang lama. Tetapi untungnya ia dengan cepat menyesuaikan emosinya dan bersumpah bahwa ia harus menjadi penyihir besar pertama dengan mata putih. Ren Xiaosu awalnya berpikir bahwa dia harus memberikan oranye mata nyata kepada Mego sendiri. Alhasil, setelah mendengar sumpah ini, Ren Xiaosu untuk sementara waktu menolak ide pemberian hadiah. Lagi pula, semua orang bersumpah, tidak bisakah kamu membiarkan pihak lain berkata benar? Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa meskipun Meige konyol dan manis, semangat ulet dan kerja keras untuk tidak pernah menyerah ini memang sejalan dengan template protagonis. Pada saat ini, Ren Xiaosu mulai memikirkannya. Meskipun ia mengembangkan mantra Middle Earth, ia hanya dapat menentukan peran mantra itu. Hei, dan selamat telah membuat kekayaan. Meskipun ia telah menggunakan banyak mantra pada penyihir sebelumnya, ia mengejar Song Ren Xiao. Tidak ada cara untuk menentukan mana yang efektif dan mana yang tidak. Hai, ada lubang sedalam 3 meter yang tiba-tiba muncul di kaki musuh. Dan Gong Si Fakai adalah teknik tenggelam di tanah yang bisa menggunakan pasir untuk menjebak orang di bawah tanah. Ngomong-ngomong, Ren Xiaosu juga harus menemukan sihir yang paling cocok untuknya. Lagi pula, dia masih memiliki 90.000 batu terampil yang menunggu untuk digunakan. Sekarang dengan mata hitam di tangan, meskipun dia bisa melakukan sihir tanpa ribuan latihan, apakah itu baik atau aman untuk menghasilkan banyak uang masih terlalu kecil. Jika Anda kembali ke barat laut di masa depan, semua orang bertanya, muda dan tampan, sihir seperti apa yang Anda tuju? Akibatnya, ia hanya membuat lubang kecil dari mantra. Apakah itu tidak memalukan? Menurut Mego, dengan praktik sihir, kekuatan sihir akan menjadi lebih besar dan lebih besar, tetapi seorang penyihir hampir akan berspesialisasi dalam 1 atau 2 sihir dalam hidupnya. Ren Xiaosu harus menemukan sihir yang paling dia inginkan sesegera mungkin, dan kemudian menggunakan batu terampil untuk meningkatkan kekuatan sihir ini. Ren Xiaosu melirik kedua pria domba itu dan ingin mencoba sihir pada keduanya, tetapi dia selalu merasa bahwa tidak baik untuk menangkap kedua pria ini. Jadi dia diam-diam mengambil mata aslinya dan kemudian memandang mereka. Kemudian menoleh ke Qian Weining, semoga Anda bahagia. Qian Weining duduk di sebelah api unggun dan berbisik pada dirinya sendiri. Malam ini Anda akan memimpin Mox untuk menjaga paruh pertama malam, dan saya akan membawa orang lain untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menjaga di tengah malam. Hati-hati, jika Anda memiliki situasi, tolong bangunkan saya kapan saja. Jantung menjawab, oke tuan, ngomong-ngomong, Anda belum mengambil istirahat yang baik selama ini, atau Anda akan beristirahat untuk malam ini. Saya akan membawa pria itu ke tengah malam, dan Mox akan membawa pria itu ke tengah malam. Qian Weining menggelengkan kepalanya, tidak, saya cukup energi, Anda dapat memiliki hati ini, saya sangat tersentuh. Dengan mengatakan itu, air mata Qian Weining meledak sekaligus. Penjaga itu membeku di tempat, apakah Anda begitu tersentuh? Bab 1138. Warisan. Ren Xiaosu diam-diam mengamati Qian Weining. Ketika dia menyembunyikan pandangan sejatinya di lengan bajunya dan diam-diam berkata saat berharap kau bahagia, Ren Xiaosu membeku. Sejujurnya, ia membayangkan kegunaan mantra ini, mungkin hal-hal seperti Litokles, pilar api, Del. Lagi pula, ada begitu banyak sihir yang Ren Xiaosu telah hubungi, dan visinya benar-benar membatasi imajinasinya.
Dia benar-benar tidak berharap bahwa sihir yang sesuai dengan kebahagiaanmu sangat aneh. Mengapa Qian Weining tiba-tiba menangis? Apa prinsip fitur sihir ini? Mungkin terlalu senang. Sebenarnya, bukan hanya Ren Xiaosu yang bodoh, tapi Qian Weining sendiri juga tidak tahu. Qian Weining bergabung dengan Burning Knight pada usia 17 dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 10 pertempuran. Dia tidak pernah menangis bahkan ketika dia terluka parah. Apakah seseorang melepaskan sihir terhadapnya? Namun Qian Weining berbalik dengan air mata di matanya, dan satu-satunya penyihir, Mego, sedang bermeditasi. Dan pertanyaannya adalah, dia benar-benar belum mendengar tentang sihir semacam itu. Templar juga dianggap sebagai peringkat tinggi di Burning Legion, dan mereka bahkan tidak mengerti ilmu sihir. Melihat air mata di wajah Qian Weining, dia sedikit tersentuh. Dia hanya membiarkan pihak lain beristirahat. Pihak lain sangat emosional, di mana dia dapat menemukan pemimpin yang begitu tulus. Saya tidak dapat menemukan lentera. Hati dan jiwa berkata kepada Qian Weining dengan tulus, dewasa, Anda tidak harus begitu tersentuh, untuk berbagi kekhawatiran Anda dan menyelesaikan masalah untuk Anda. Inilah yang harus kita lakukan. Qian Weining juga seorang bujangan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba menangis, dia menepuk perutnya untuk membeli hati orang-orang dan berkata, "Kamu harus mengerti bahwa kamu telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, menonton ksatria yang terbakar tidak mudah bagi kita untuk datang ke sini untuk mendukung cara ini. Jadi, memikirkan kerja kerasmu, aku punya sedikit rasa sakit." Qian Weining, di mana mereka berada di sebelah Ren Xiaosu, karena orang-orang ini harus tinggal di Mego. Ren Xiaosu bisa mendengar apa yang dikatakan Qian Weining, jadi ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, sebuah kekaguman besar mengalir dalam hatinya. Belum lagi hal lain, negara penyihir ini memiliki lebih dari satu pikiran. Perut jantung berkata kepada Qian Weining, "Ya, orang dewasa tertekan pada kita tahu, jangan menangis, Tuan." Qian Weining, saya tidak tahu seberapa sengit sihir ini, saya melihat bahwa Qian Weining telah menangis selama 5 menit, tetapi itu tidak berarti berhenti sama sekali. Dia merendahkan hatinya dan berkata, "Tuan, jangan menangis. Anda menangis lagi, saya ingin menangis juga. Di tahun-tahun ini, Anda ingin menjaga kami seperti orang tua Anda. Setelah konflik dengan bocah lelaki di keluarga berkelahi, Anda masih membantu. Kita semua tahu bahwa Anda diberi tugas yang berbahaya karena Anda membuat dia marah kepada kami. Qian Weining, Anda tidak perlu mengendalikan saya akan menangis sebentar. Percaya." Perlahan, para penjaga di samping Qian Weining semua mulai menangis. Orang-orang ini semua adalah ksatria dan pelayan dari barang-barang semacam ini. Tidak peduli bagaimana Qian Weining ingin menggunakan Mego, mereka selalu sangat baik kepada bawahannya. Jadi tangisan ini, semua orang mengingat hal-hal menyedihkan selama bertahun-tahun, menangis tidak bisa berhenti. Yang lain di kamp mulai panik, tawa dan tawa asli secara bertahap berhenti, dan kemudian diam-diam memandang Qian Weining dengan bingung. Beberapa orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan kurang informasi berpikir, apakah sesuatu terjadi? Pada saat ini, sejumlah pengawal berkumpul, dan mereka bertanya kepada Qian Weining, "Ada apa, Tuan?" Hati saya berbisik, kita tidak bisa mengingat pelanggaran bocah berkelahi sebelumnya. Orang dewasa itu sebenarnya diatur untuk tugas ini karena masalah ini. Dia bermain untuk Ksatria Pembakaran selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya kami berakhir dengan regu kematian. Akhir mungkin terlalu sedih. Para penjaga segera merasa sedih ketika mereka mendengar ini, dan buru-buru memohon pada Qian Weining, "Tuan, jangan menangis, kami pasti akan baik-baik saja kali ini." Karena kelompok orang ini menurunkan suaranya, Ren Xiaosu tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tetapi tangisan tidak dapat berhenti. Sejujurnya, kelompok orang ini sangat tangguh, atau mereka tidak bisa tinggal di Burning Night, tetapi selama bertahun-tahun, kita tidak tahu berapa banyak kesulitan yang kita makan. Meskipun kita semua menahannya dalam hati kita, itu tidak berarti bahwa penderitaan tidak ada. Titik. Selain itu, mereka semua tahu bahwa rencana mereka untuk perjalanan ke utara ini tidak berbeda dengan kematian, dan sekarang orang tua mereka menangis dengan sakit kepala. Jadi mereka tidak dapat menahannya.
Seperti yang Ren Xiaosu tebak, tong kayu ek yang dikirim oleh karavan itu memang bukan anggur, melainkan 60 barel penuh bahan bakar. Yang harus mereka lakukan adalah mengangkut 60 barel bahan bakar ini secara diam-diam ke kota Gen, kemudian menyalakannya semua, dan bakar bersama mereka. Jika Anda beruntung, seseorang mungkin melarikan diri lebih awal, tetapi bahkan jika Anda melarikan diri, Anda harus menghadapi keluarga Tudor dan Norman. Misi ini mungkin adalah misi terakhir antara kawan-kawan mereka. Jadi, sekarang mereka seperti perpisahan hidup dan mati di muka. Semua orang menangis mengingat masa lalu sedikit demi sedikit, persaudaraan, persahabatan perang, dan kemudian kesedihan. Perlahan-lahan, Mego juga melepaskan diri dari keadaan meditasi. Apa yang terjadi hari ini? Saya selalu dapat mendengar tangisan di dunia meditasi. Apakah metode meditasi saya salah? Tenang, itu bukan masalahmu, Ren Xiaosu menghibur. Segera setelah itu, Mei Ge menatap Qian Weining dengan ekspresi kaget. Sekelompok penjaga menangis di sekitar kepala orang tua mereka, dan Qian Weining membujuk semua orang untuk tidak menangis sambil menangis, tetapi semakin dia membujuk, semua orang menangis. Semakin ganas. Sejujurnya, sekelompok tentara elit yang telah berada di barak sepanjang tahun menangis seperti ini, tidak ada yang tahu bagaimana memulai. Setiap saat, Ren Xiaosu masih berbisik di dalam hatinya, mungkinkah dia adalah sihir yang menginginkan Anda kebahagiaan atau keterampilan serangan kelompok? Setelah sekitar 20 menit, air mata Qian Weining akhirnya berhenti. Dia berteriak kepada para penjaga, "Jangan menangis, mengapa kamu menangis seperti ini?" Para penjaga melihat bahwa kepala itu berhenti menangis dan berhenti perlahan, kecuali untuk dua orang yang tidak bisa berhenti menangis, semuanya perlahan-lahan kembali normal. Qian Weining melihat sekeliling, pertama-tama menjelaskan kepada semua orang. Semua orang minta maaf, beberapa kerabat kami mengingat seorang teman yang telah meninggal, jadi hati saya sedikit sedih, maaf mengganggu semua orang. Ren Xiaosu duduk di sebelah api unggun dan berkata dengan serius kepada Qian Weining, orang mati telah meninggal, orang yang masih hidup memiliki kehidupan yang baik, berkabung, semoga kau bahagia. Qian Weining, terima kasih. Sebelum kata-kata itu jatuh, Qian Weining dan semua penjaga di sekitarnya menangis lagi. Ren Xiaosu membeku sebentar dan tiba-tiba menyadari bahwa benda ini benar-benar bisa menjadi serangan kelompok. Tapi dia tidak memperhatikan bahwa ekspresi Chen Jingsu berubah tidak jauh, karena dia tahu bahwa pendiri organisasinya tidak hanya dari dunia tengah. Tetapi juga membuat orang-orang menangis tanpa alasan. Dia mengalihkan pandangannya ke pengamatan diam-diam Ren Xiaosu, seolah-olah dia ingin menentukan sesuatu. Bab 1139, untuk apa kamu menangis? Kesan Chen Jingsu tentang pendiri organisasi ini sangat kabur, bukan karena dia tidak memperhatikannya, tetapi seseorang dengan sengaja meremehkan informasi pihak lain. Pemburu bayaran di luar organisasi tidak dapat mengetahui nama pendiri. Bukannya ada perbedaan antara baik dan buruk dalam organisasi, saudara laki-laki Chen Jingsu pernah mengatakan kepadanya bahwa ini sebenarnya untuk melindungi organisasi dan anggota periferalnya. Banyak orang berpikir bahwa awal dari pemburu bayaran mereka dikelilingi oleh organisasi sihir adalah bahwa mereka membunuh ratusan orang dalam keluarga Foss, tetapi pada kenyataannya, sejarah pembunuhan mereka harus ditelusuri kembali lebih dari 100 tahun. Pada saat itu mereka tidak disebut pemburu hadiah. Ini adalah kebencian baru antara organisasi dan penyihir. Mereka telah menjadi inkognito selama lebih dari 100 tahun. Baru setelah sejarah lama dalam beberapa dekade terakhir secara bertahap dilupakan bahwa mereka berani mengaktifkan kembali. Pada saat ini, sebagian besar penyihir bahkan tidak tahu hubungan antara pemburu bayaran ini dan seorang ksatria di Bumi Tengah dan Russell. Hanya jika mereka adalah faktor ketidakstabilan kerajaan baru, beberapa penyihir curiga, tetapi tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan pemburu hadiah berhubungan dengan ksatria Middle Earth. Mereka juga menangkap beberapa pemburu hadiah, tetapi tidak menanyakan informasi yang valid. Jika Ren Xiaosu tidak mendapatkan petunjuk dari istana, dia tidak bisa memikirkan hubungan antara pemburu hadiah ini dan Ren He. Para pemimpin dalam organisasi ini telah membuat penyesuaian baru terhadap warisan organisasi dalam periode waktu tertentu, sehingga hanya beberapa pemimpin yang tahu mengapa mereka bertarung. Namun, semua orang sedikit ingin tahu tentang pendiri itu.
Ketika Chen Jingsu masih kecil, dia selalu mengganggu kakeknya untuk menanyakan kisah para pendahulunya, dan karena kakeknya memanjakannya, dia memberitahu satu atau dua tentang pendiri. Hal-hal menarik, seperti orang lain bisa membuat orang menangis. Pada awalnya, Chen Jingsu berpikir bahwa air mata yang dikatakan kakek mungkin adalah air mata seperti pria akan diam ketika mereka mendengarkan mereka. Dan wanita akan menangis ketika mereka mendengarnya, tetapi hanya setelah kakek mengoreksi dan menjelaskan bahwa dia menyadari bahwa air mata musuh yang tidak dapat dijelaskan adalah pendiri. Kemampuan khusus. Chen Jingsu biasa menangis dan tertawa mendengar ini, bagaimana mungkin dunia ini memiliki kemampuan yang aneh. Tetapi pada saat ini, kemampuan aneh dan menakjubkan ini tiba-tiba muncul di depannya. Qian Weining mungkin merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, ini bukan sihir, kenapa dia tiba-tiba menangis, satu-satunya penyihir yang hadir tidak dilemparkan. Ini mungkin disebabkan oleh rasa sakit yang tiba-tiba pada mata, atau mungkin disebabkan oleh penyakit mata, atau bulu mata mungkin jatuh ke mata. Dan dia mengerti alasan mengapa orang lain menangis, semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa terus hidup setelah tugas ini dilakukan, tetapi baru-baru ini semua orang menghindarinya. Ketakutan dan keyakinan telah lama tertekan di hati saya, dan memang mudah untuk memecahkan tanggul karena hal kecil, sehingga Qian Weining tidak berpikir terlalu banyak. Namun, Chen Jingsu tahu bahwa pendiri itu bukan penyihir, tetapi pihak lain memang menguasai kemampuan aneh ini. Middle Earth Boy, kemampuan aneh, seolah-olah semuanya digabungkan. Chen Jingsu tiba-tiba menyadari bahwa pemuda bernama Ren Xiaosu mungkin memiliki hubungan yang lebih rumit dan intim dengan mereka daripada yang dia pikirkan. Namun, Ren Xiaosu tidak memperhatikan reaksi Chen Jingsu saat ini. Dia baru saja mengetahui dengan terkejut. Saya berharap Anda bahagia. Dengan menambahkan kata, pria, Anda berubah dari satu serangan ke serangan kelompok. Kejutan demi kejutan. Setiap orang yang telah melalui banyak pertempuran harus memahami bahwa jika musuh dibiarkan meneteskan air mata saat menghadapi musuh, ini sudah cukup untuk menjadi kunci kemenangan. Tapi ini bukan hal yang paling kritis. Hal yang paling menyenangkan tentang Ren Xiaosu adalah sihir ini juga dapat menghasilkan efek yang membuat musuh menangis. Di masa depan, ketika dia keluar untuk mempromosikan rekamannya, dia bisa mengatakan, saya menangis siapa yang menangis. Pikirkan tentang itu sangat merah. Anda pikir, apa konsep menangis? Itu harus menjadi pertempuran yang menghancurkan, benar-benar menghancurkan kepercayaan diri pihak lain, dan membuat pihak lain merasa malu dan tertekan sebelum mereka bisa menangis di pihak lain. Pada pandangan pertama, ketika seseorang mendengar Anda menangis, siapapun yang Anda menangis, Anda akan merasa bahwa Anda luar biasa, dan kemudian berpikir lebih dalam. Anda masih dapat menganalisis sedikit detail. Ren Xiaosu pikir itu akan membuat keributan di sini. Dia menatap Qian Weining. Pada saat ini, Qian Weining dan yang lainnya benar-benar malu, dan emosi yang baru saja dia terima mulai meledak lagi. Ren Xiaosu ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu dari sudut apa lebih baik menghiburnya, dan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Aku melihat Qian Weining dan orang-orang lain di sekitarnya. Terlalu. Ini akan membunuh individu di tempat, dan mungkin semua orang masih akan menyumbangkan sejumlah uang. Bukannya semua orang memiliki simpati, hanya saja suasana kesedihannya terlalu kuat. Mei Ge, di sebelah Ren Xiaosu, bertanya dengan linglung, apa yang terjadi, apa yang saya lewatkan. Bagi Mei Go, dia hanya tinggal di dunia meditasi untuk sementara waktu, dan ketika dia mendengar tangisannya pecah, dunia nyata menjadi sedikit aneh. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, Anda dapat mendengar tangisan mereka di dunia meditasi. Yah, Mei Go mengangguk. Apa isolasi suara dunia meditasi Anda? Ren Xiaosu menghela nafas. Mei Ge terkejut pada saat itu, begitu banyak orang di sampingnya menangis menjadi anjing, bagaimana Anda bisa memperhatikan efek isolasi suara dari dunia meditasi? Tanda seru. Hanya saja aku belum menunggu Mei Ge berbicara, tetapi aku mendengar suara instrumen tajam pecah di malam hari. Ren Xiaosu tiba-tiba menyeret Mei Go menjauh dari api unggun. Mei Go duduk di tanah dan tiba-tiba diseret ke belakang kerahnya. Seluruh orang itu seperti boneka besar, dan seluruh tubuhnya tidak terkendali, termasuk otaknya.
Semua orang tidak menanggapi apa yang sedang terjadi, tetapi segera mensubscribe channel Dongeng Donghua dan setelah mendengarkan, duo, sebuah panah dipaku ke tempat di mana Mego baru saja duduk. Poros panah masih bergetar, dan seluruh panah terendam hingga sepertiga, yang cukup untuk melihat betapa mengerikannya panah saat ditembak. Qian Weining berteriak dengan teriakan, serangan musuh. Ini busur besi. Nama lengkap dari busur ban besi adalah busur punggung besi ban tembaga, busur komposit laminasi yang terbuat dari logam dan bambu dan tendon kayu. Hal semacam ini kedengarannya sangat sulit, dan biasanya merupakan salah satu senjata dingin yang sangat diperlukan dari perang skala besar, dan biasanya dilakukan oleh tentara alami dan kuat. Hanya sesaat, Qian Weining mengerti bahwa pendatang itu bukan bandit biasa, tetapi ksatria ortodoks dari pasukan ksatria seperti dirinya, dan setidaknya karakter ksatria templar. Penjaga organizer cepat Qian Weining bersembunyi di balik bunker kereta. Mereka harus terlebih dahulu melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka dapat mencari peluang untuk melawan. Raungan Qian Weining terus menyebar, dan pada malam itu, sosok yang kuat ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya bertanya-tanya, untuk apa mereka menangis. Bab 1140. Kesalahpahaman. Pada malam inilah musuh tiba-tiba ingin mendekati Kam dengan cepat, tetapi pada saat itu mereka berdiri di atas angin dan bertanya dalam hati, mengapa mereka menangis. Tidak hanya pidatonya yang membingungkan, tetapi semua penyerang juga bingung. Panah itu tidak berhasil, dan tidak ada seorang pun di Kam yang mati, jadi di mana aku mulai menangis. Tangisan yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan ini, bahkan membuat mereka mulai bertanya-tanya. Para penyerang mulai memikirkan apakah ada kejutan dalam rencana mereka. Perkemahan malam ini berada di area terbuka, semua dalam 50 langkah dari perkemahan tidak terhalang. Sebelum para penyerang menyelinap masuk dengan tenang, mereka menghabiskan banyak waktu mengamati perkemahan. Meskipun Qian Weining dan yang lainnya menangis, sebenarnya ada penjaga berdiri di pos jaga, dan jumlah penjaga lebih dari 30. Mustahil untuk mendekati Kam ketika karavan tidak menyadarinya, pria kekar berpikir dua kali dan akhirnya memilih rencana serangan. Pada panah sebelumnya, pria itu melihat bahwa tidak ada cara untuk menyelinap menyerang, jadi dia langsung menyetrum semua penjaga di Kam dengan bermain rumput dan ular pada saat itu. Dia dalam kegelapan dan api unggun cerah, yang membuatnya nyaman untuk mengamati distribusi penjaga. Dia melakukan ini untuk melihat berapa banyak penjaga yang ada di Kam. Selain itu, jika Anda dapat langsung membunuh target Mego, tentu saja, semua orang sangat senang. Orang-orang ini datang untuk membunuh Mego. Tetapi hasilnya membuatnya sedikit terkejut, setelah panah itu terbang, lelaki itu tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya ada tentara khusus di Kam. Hanya dalam 10 nafas, para penjaga di Kam, serta para pedagang dan penumpang yang menyamar sebagai penjaga, benar-benar merangkak di belakang bunker untuk menghindari tindakan merayap busur dan anak panah, dan aksinya sangat cepat. Dengan cepat, pria itu hampir mengira dia dalam penyergapan. Situasinya agak aneh, dan kemudian mereka mendengar tangisan kacau lagi, dan semua yang ada di depan mereka tampak lebih aneh. Saya harus mengatakan bahwa situasi ini benar-benar membuat orang sedikit tidak dapat dimengerti, tidak menyalahkan mereka karena terlalu banyak berpikir. Apakah kita takut menangis? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah. Tidak mungkin. Pria kekar itu kembali normal dengan cepat. Dia berkata dengan suara dingin, ada kurang dari 400 tentara di Kam, dan mereka terlatih satu persatu. Bagaimana kita bisa takut? Lihatlah pria yang menangis itu, cukup melirik kedalaman panah yang terbenam di tanah untuk menghakimi busur ban besi. Bagaimana mungkin orang awam memiliki pengamatan yang tajam ini, dan sudah terlambat untuk melarikan diri? Mendengar ini, semua orang tenggelam dalam pikiran lagi, apa yang pihak lawan menangis. Tuan, mengapa ada begitu banyak orang yang menjaga Mego di sini? Seorang lelaki berkata dengan aneh. Kecerdasan yang diberikan oleh keluarga mengatakan bahwa ini adalah karavan normal, tetapi Anda melihat Kam itu jelas tidak normal, menjaga bahkan jika terlalu banyak. Itu bahkan berpakaian seperti pria kasual seperti pengusaha, jelas menunggu untuk menyergap kita. Petik 2. Pria kekar itu berpikir keras, memang, seperti yang dikatakan anak buahnya, semua yang ada di karavan ini tampak sangat tidak normal. Mego sedikit penyihir,
bagaimana bisa orang seperti itu mempekerjakan begitu banyak prajurit terlatih dalam sekali jalan? Jadi, apa yang salah? Menurut rencana asli, Wang Yaoyang, kamu memimpin tim untuk menekan busur dan anak panah, dan sisanya menyerang saya dalam jalan memutar. Malam ini, pastikan untuk membunuh orang yang menjadi target dan menemukan orang yang membuat marah kepala keluarga. Untuk misi kedua, mereka akan melakukan apa yang mereka bisa. Dan mereka akan melakukan apa yang mereka bisa. Sebelum pergi, keluarga itu telah mendengar dari keluarga bahwa pemiliknya sangat marah, walaupun mereka tidak tahu siapa yang membuat marah pemiliknya. Mereka juga tidak tahu bagaimana membuat marah pemiliknya, tetapi bagi mereka, kematian tuannya adalah seorang ksatria. Semangat yang layak mereka dapatkan, jika mereka tidak dapat membunuh Mego dan mereka yang membuat marah kepala keluarga, maka mereka tidak perlu kembali. Mereka telah bersumpah kepada para dewa bahwa mereka tidak bisa bertobat. Saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan jika mereka mengetahui bahwa Ren Xiaosu menyodok lubang hidung pemilik rumah mereka dengan cabang-cabang. Dalam pidatonya, lelaki kekar itu berlari ke kiri, dan lusinan lelaki dalam kegelapan mengikutinya. Dia akan segera menerobos untuk menemukan Mego. Jika seorang lelaki berwajah hitam dengan topeng putih muncul, dia akan mengalihkan sasaran ke lelaki ini. Tubuh. Pihak lain melindungi Mego dan membunuh Mego sendiri, pihak lain pasti akan muncul. Faktanya, deskripsi ini tidak terlalu dipahami oleh lelaki itu sebelumnya. Apakah lelaki berwajah hitam dengan topeng putih? Tetapi utusan keluarga mengatakan bahwa Anda akan memahaminya ketika Anda melihatnya. Di luar kamp, sosok itu sudah cukup. Qian Weining bersembunyi di balik gerbong dan menemukan busur dan panahnya. Dia terus menangis dan memerintahkan penjaga untuk mempersenjatai. Pada saat ini, Qian Weining sedang menghadapi musuh. Dia menangis dan berkata kepada orang kepercayaannya, semua busur besi telah muncul. Orang-orang ini pasti mensubscribe channel Dongeng Donghua dan datang kepada kita. Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa Mego juga punya musuh? Apakah dia akan menjadi musuh yang dia provokasi? Panah itu hanya menembak ke arahnya, katanya ragu. Mustahil, Qian Weining berkata dengan tegas, Negome hanya penyihir kecil. Mengapa pihak lain mengirim ksatria elit seperti itu? Peringkat partai lain mungkin lebih tinggi dari saya, dan jumlahnya mungkin tidak kurang dari kita. Bunuh Mego, di mana Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang ini harus tahu sebelumnya bahwa kami membakar rencana ksatria untuk ekspedisi utara, sehingga mereka ingin menghentikan karavan kami dari pergi ke utara. Mereka tidak ingin menanggung reputasi membunuh pedagang, sehingga mereka akan menyalahkan para bandit. Ah, kata air mata di hatinya, apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Qian Weining berkata dengan tekad penuh air mata, hal ini melibatkan rencana untuk membakar para ksatria. Ingat, kamu harus tetap hidup ketika kamu akan membunuh, aku akan menginterogasi mereka. Apa maksudmu? Aku perlu tahu dari mana mereka mendapatkan informasi itu, dan aku juga perlu tahu bagaimana mereka berencana untuk menanggapi rencana kita, kata Qian Weining. Jadi aku bisa menyampaikan informasi itu kepada para ksatria dengan akurat. Ragu sejenak, dewasa, atau mari kita mengambil kesempatan untuk pergi. Kami membunuh sekelompok mereka dan menyamarkan tubuh mereka sebagai milik kami. Biarkan keluarga berkelahi berpikir bahwa kami terbunuh dalam perang. Kemudian kami pergi ke kota utara untuk meminta kehidupan, atau tidak apa-apa bagi Zanshan untuk menjadi perampok. Keluarga mengirim Anda untuk mati. Apakah Anda benar-benar mau? Kami hanya menyinggung perasaan seorang pria. Keluarga itu ingin membunuh kami. Petik 2. Tapi kami melihat Qian Weining menamparkan wajahnya, tidakkah kamu ingat sumpah ketika aku bergabung dengan ksatria? Pertempuran maut adalah tujuan terbaik untukmu dan aku. Keluarga bisa mengkhianati kita, tetapi kita tidak bisa mengkhianati ksatria pembakaran. Kemuliaan resimen. Herveld dan berkata, dewasa, kamu menangis untuk mengatakan kata-kata ini, sangat menular. Qian Weining. Pada saat ini, punggung Mego melekat erat pada kereta, dan dia terengah-engah dan bertanya kepada Ren Xiaosu, kamu telah menyembunyikan kekuatan sepanjang waktu, kan? Ren Xiaosu tersenyum dan bertanya, hidupmu penting, atau jawabannya penting?
Mego dengan jujur menjawab, hidup itu penting. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.